just want it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Veronica, NIM T 2019-1207. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya buat, yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Quantum Teaching pada Siswa Kelas 5 SD Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, siswa di SDN Negeri 3 Sukosari, semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Untuk lebih jelasnya, proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya teliti, simak video berikut ini. Proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui Pembelajaran Quantum Teaching pada Siswa Kelas 5 Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti, siswa di SDN 3 Sukosari, semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dosen pengampu Ahmad Diaul Haq MPD. Selanjutnya yaitu bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada saat ini di SDN 3 Sukosari juga tidak terlepas dari permasalahan pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti, di mana mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dianggap mata pelajaran yang membosankan, seperti kurangnya keaktifan siswa dalam proses belajar, kurangnya usaha dan motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut dapat dipecahkan menggunakan model pembelajaran quantum teaching. Dari uraian di atas, penulis mencoba mengadakan penelitian tindakan kelas tentang bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa melalui model pembelajaran quantum teaching pada siswa kelas 5 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Di dalam perumusan masalah ini terdapat 2 poin, yaitu identifikasi masalah dan rumusan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Merujuk pada latar belakang masalah di atas, dimungkinkan yang terjadi penyebab kurangnya motivasi belajar siswa karena kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di sekolah. Oleh karena itu, perubahan penggunaan model pembelajaran dalam pembelajaran tersebut mutlak dibutuhkan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa melalui model pembelajaran quantum teaching pada siswa kelas 5 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, siswa di SDN 3 Sukosari semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu cara pemecahan masalah. Proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran quantum teaching dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga mampu menciptakan ketenangan psikologi siswa, memiliki kepercayaan diri ikut serta aktif dalam pembelajaran, dan proses belajar siswa lebih terarah. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui model pembelajaran quantum teaching pada siswa kelas 5 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, siswa di SDN 3 Sukosari semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Adapun manfaat penelitian ini yaitu ada 3, bagi sekolah, bagi guru, dan bagi siswa. Yang pertama bagi sekolah.
Penelitian tindakan kelas ini dapat memberikan manfaat bagi sekolah, yaitu penelitian tindakan kelas ini dilakukan sebagai tolak ukur dalam peningkatan dan perbaikan mutu pembelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu penelitian tindakan kelas ini dapat memberikan manfaat bagi guru, yakni dapat memberikan pengalaman dan wawasan bagi guru bahwa dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti, khususnya bagi siswa kelas rendah, membutuhkan suatu perubahan model pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran yang dapat memberikan rasa nyaman dan rasa senang pada siswa saat pembelajaran. Yang ketiga yaitu bagi siswa. Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi siswa dalam pembelajaran sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya definisi istilah. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel. Yang pertama yaitu model pembelajaran quantum teaching. Model pembelajaran quantum teaching merupakan suatu model pembelajaran yang berupaya untuk mengubah belajar yang meriah dengan segala nuansanya, yang menyertakan segala kaitan, interaksi, dan perbedaan, yang memaksimalkan momen belajar, yang berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar. Variabel yang kedua yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Variabel yang ketiga yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pendidikan agama Islam dapat dipahami sebagai suatu program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Islam melalui proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas, yang dikemas dalam bentuk mata pelajaran dan diberi nama pendidikan agama Islam. Pada kurikulum 2013, mata pelajaran pendidikan agama Islam menjadi pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang merupakan mata pelajaran nasional. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Kajian terdahulu. Dalam kajian terdahulu ini terdapat 2 penelitian tindakan kelas yang akan saya bandingkan. Penelitian pertama yang akan saya bandingkan adalah skripsi Lutful Malikah, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Sultan Syarif Kasim, Riau, Pekanbaru dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Pelajaran PAI Melalui Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir Kelas 7 SMP NI Atap, Olak Kecamatan Sungai, Manadau, Kabupaten Siak, tahun pelajaran 2019. Nah, untuk penelitian yang kedua yaitu saya akan membandingkan dengan proposal penelitian tindakan kelas yang dibuat oleh seorang guru yang bernama Mansur A. MA SPD, SPDI MPD dengan judul Peningkatan Motivasi Belajar Peserta Didik dengan Model Pembelajaran Discovery Learning pada materi Tawadu Pembelajaran PAI kelas 7 SMP N1 Praya Timur tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya yaitu B, kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu pembelajaran PAI dan budi pekerti. Di sini dapat diuraikan pengertian pembelajaran PAI dan budi pekerti di SD. Di sini sudah dijelaskan secara rinci pengertiannya. Dan dapat diuraikan juga tujuan pembelajaran PAI dan budi pekerti di SD. Selanjutnya, yaitu kajian teori yang kedua, model pembelajaran quantum teaching. Dapat diuraikan pengertian model pembelajaran quantum teaching. Di sini sudah dijelaskan secara terinci. Dan dapat diuraikan juga karakteristik model pembelajaran quantum teaching.
Bukan hanya itu, di sini juga diuraikan langkah-langkah penerapan model pembelajaran quantum teaching. Sedangkan kajian teori yang ketiga yaitu motivasi belajar siswa. Dapat diuraikan pengertian motivasi belajar siswa dan diuraikan juga faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dan dapat diuraikan juga cara-cara menumbuhkan motivasi belajar siswa. Menumbuhkan motivasi belajar siswa salah satunya yaitu dengan cara memberikan pujian. Cara lain yaitu memberikan hukuman dan bisa dibaca sendiri di sini. Sudah diuraikan secara terperinci. Selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan pada penelitian ini yaitu diduga bahwa penerapan model pembelajaran quantum teaching dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 3 Sukosari. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan pendekatan dan jenis penelitian. Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian classroom action research, yang berarti penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tindakan kelas termasuk penelitian kualitatif, meskipun data yang dikumpulkan bisa saja bersifat kuantitatif, di mana uraian bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata. Adapun model penelitian yang akan digunakan adalah penelitian tindakan kelas model Chemis dan MC Taggart. Selanjutnya yaitu lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di SDN 3 Sukosari. Dan alasannya yaitu sudah dijabarkan di sini, bisa dilihat sendiri dan dibaca. Selanjutnya, waktu. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022, bertepatan pada tanggal 2 sampai 8 November 2021, di mana siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 3 dan siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 8 November. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 SD Negeri 3 Sukosari yang berjumlah 27 siswa yang terdiri dari 16 siswa perempuan dan 11 siswa laki-laki. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran quantum teaching guna meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model pembelajaran Chemis dan MC Taggart. Adapun alasan peneliti menggunakan model Chemis dan MC Taggart yaitu karena tahapan dalam tindakannya sederhana dan penggunaan penyelesaian melalui PTK dan menggunakan model yang sesuai, yaitu model Chemis dan MC Taggart. Adapun tahapan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 2 siklus, dan di setiap siklusnya terdiri dari 4 tindakan, yaitu perencanaan tindakan penelitian, pelaksanaan tindakan penelitian, tahap observasi, dan tahap refleksi. Selanjutnya, pelaksanaan siklus penelitian. Siklus pertama atau siklus 1, yaitu perencanaan tindakan penelitian yang berisi menyusun rencana pembelajaran, menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan lembar observasi yang telah disiapkan. Yang B, pelaksanaan tindakan penelitian. Pelaksanaan tindakan penelitian yang dimaksud adalah melaksanakan pembelajaran PAI dan budi pekerti dengan menggunakan model pembelajaran quantum teaching, serta mengamati aktivitas siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Tahap observasi yaitu
Menghasilkan data dan analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dalam suatu proses. Maksud dari proses dalam hal ini adalah berarti bahwa pelaksanaannya sudah mulai dilakukan semenjak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Selanjutnya, tahap refleksi. Pada tahap ini, pelaksanaan kegiatan refleksi, peneliti melakukan diskusi dengan pengamatan untuk menjaring hal-hal yang terjadi selama tindakan dilakukan. Namun, setelah suatu siklus selesai dilaksanakan, khususnya sesudah refleksi, kemudian diikuti dengan adanya perencanaan ulang atau revisi terhadap implementasi siklus sebelumnya. Berdasarkan perencanaan ulang tersebut dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri, yaitu siklus 2. Siklus 2 yaitu perencanaan tindakan penelitian yang berisi penyusunan rencana pembelajaran, menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan observasi yang telah disiapkan. Tahap pelaksanaan tindakan penelitian yaitu pelaksanaan tindakan penelitian yang dimaksud adalah pelaksanaan pembelajaran PAI dan budi pekerti dengan menggunakan model pembelajaran quantum teaching, serta mengamati siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar kerja observasi yang telah disiapkan. Selanjutnya, tahap observasi. Pada tahap observasi ini menghasilkan data dan analisis data dalam penelitian ini. Selanjutnya, tahap refleksi. Pada tahap ini pelaksanaan kegiatan refleksi penelitian melakukan diskusi dengan pengamatan untuk menjaring hal-hal yang terjadi selama tindakan dilakukan atau berlangsung. Siklus dalam tiap tindakan dapat berlangsung suatu siklus ataupun lebih. Sedangkan siklus dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan atau dihentikan sampai siklus 2 dengan alasan sebagai berikut. 1. Hasil pengamatan menunjukkan pelaksanaan proses pembelajaran dengan rencana yang telah ditentukan dalam peningkatan motivasi belajar siswa dapat tercapai dengan baik. Yang kedua, dengan penerapan model pembelajaran quantum teaching yang bertujuan meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI dan budi pekerti, hasil dari tindakan di siklus 2 ini dapat menunjukkan adanya ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun rinciannya bisa dibaca di sini di proposal penelitian tindakan kelas ini. Sudah dijelaskan secara rinci. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari: yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran; yang kedua, lembar kegiatan siswa; yang ketiga, tes formatif. Nah, penjelasannya telah diuraikan di dalam proposal ini. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu merupakan pengelolaan data yang menghasilkan data deskriptif untuk pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Yang kedelapan yaitu keabsahan data. Untuk mengetahui keabsahan data yang didapat, maka peneliti berusaha untuk mengeceknya secara teliti, supaya peneliti yang dilakukan tidak sia-sia. Teknik-teknik yang digunakan peneliti untuk mengukur keabsahan data atau keabsahan temuan adalah sebagai berikut. A. Memperpanjang kehadiran peneliti. B. Ketentuan pengamatan. C. Triangulasi. Selanjutnya yaitu
Indikator keberhasilan. Untuk mengetahui keberhasilan penelitian tindakan kelas, penelitian menetapkan indikator kinerja. 1. Motivasi belajar siswa kelas 5 SDN Negeri Sukosari dalam kegiatan pembelajaran PAI dan budi pekerti lebih meningkatkan dengan presentasi minimal 80% dengan kesesuaian poin indikator sebagai berikut. Siswa senang dalam kegiatan pembelajaran 80%. Siswa tidak berputus asa dalam menghadapi penugasan dari guru 80%. Siswa bersikap tekun dalam mendalami pembelajaran PAI dan budi pekerti 80%. Siswa berani mengungkapkan ide 80%. Yang kedua yaitu siswa yang mendapatkan nilai berhasil lebih dari KKM minimal sebanyak 90%. Selanjutnya tim peneliti. Karena di sini saya meneliti sendirian, tidak menggunakan tim, maka penelitian ini menggunakan bentuk kolaboratif, yakni kinerja sama antara peneliti dan pendidik saja. Di sini terdapat identitas peneliti dan identitas pendidik. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Telah dilampirkan di sini, maksudnya telah dicantumkan. Dan yang terakhir yaitu lampiran. Lampiran 1 yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran siklus 1. Terus lampiran yang kedua yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2 telah dilampirkan di sini. Dan yang ketiga yaitu lampiran yang ketiga hasil wawancara penelitian guru PAI dan budi pekerti SDN 3 Sukosari. Bisa dilihat di sini. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.